Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan hasil akhir PBL kami yang berjudul Kajian Spasial dan Temporal Dinamika Fragmentasi Vegetasi Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan berbasis integrasi data multisensor. Next. Jadi ini adalah anggota kelompok 15. Pertama, Indra Kusuma, dan Firjatullah, Lulu Nabila, Afif Maulana, John Daniel, Andriano Efrem, dan terakhir Muhammad Akil. Next. Deskripsi project. Jadi PBL ini mengevaluasi spasial dan temporal fragmentasi vegetasi ruang terbuka hijau di Pulau Batam menggunakan citra Sentinel-2 2025 dan 2026, 2005, 2020 dan 2005 untuk mendukung perencanaan berkelanjutan dan memverifikasi kepatuhan terhadap peraturan 30% ruang terbuka hijau. Next. Next, keterkaitan mata kuliah yang pertama adalah penginderaan jauh, yaitu bantu dalam membuat promosikan citra satelit dan perolehan data. Kedua ada fotogrametri, yaitu membantu dalam membuat akuisisi foto udara. Yang ketiga itu bahasa Indonesia, membantu dalam menuliskan laporan. Yang keempat ada sistem informasi geografis, yaitu membantu dalam pengolahan data spasial dengan menggunakan sistem informasi geografis atau aplikasi SIG. Yang kelima bahasa Inggris, membantu dalam menulis dan melakukan komunikasi. Yang keenam ada geomatika untuk membantu dalam pengawasan proyek dari setiap minggu di dalam satu semester. Next. Ah, Slide 1, True Color Composite Map of Batam Island. Ulang lah, apa lagi yang mau aku lanjutin? Jadi True Color, jadi slide 1 ini True Color Composite Map of Batam Island ini menampilkan peta citra satelit Pulau Batam dengan warna alami untuk menunjukkan kondisi tutupan lahan dan wilayah pesisir. Next. Nah, selanjutnya kita masuk ke capaian utama kami, yaitu peta 5 indeks. Yang pertama indeks NDVI. Ini menggunakan citra Sentinel-2 level 2A. NDVI menggunakan band merah dan NIR, diolah menggunakan GE dan kami klasifikasikan menjadi 5 kelas, mulai dari yang paling buruk hingga yang paling baik, dan rentang nilainya itu untuk 2020 ada di 0,5 minus 0,5 sampai 0,8. Selanjutnya, bedakan NDVI dan SAFI itu, SAFI menggunakan koefisien untuk menetralisir data yang diterima dari tanah, makanya disebut soil adjusted. Eh, Perbedaan yang kontras dari SAFI dan NDVI ini ada terletak pada vegetasi jarang seperti di wilayah Batam Kota, di wilayah Batu Aji atau Sekupang.
Selanjutnya ada indeks RV. Indeks RV ini adalah Atmospherically Resistant Vegetation Index. Dia merupakan indeks vegetasi yang menggunakan band near, infrared, red, and blue, serta dirancang untuk mengurangi pengaruh atmosfer seperti kabut dan aerosol, sehingga mampu menggambarkan kondisi vegetasi dengan lebih stabil, khususnya di wilayah perkotaan. Selanjutnya, next. Selanjutnya gen DVI dengan rumus NIR dikurang grain atau dibagi NIR tambah grain. Peta periode 2020 sampai 2025 ini menunjukkan dinamika kualitas RTH di Pulau Batam melalui klasifikasi very poor hingga very good, di mana area hijau tua mempresentasikan vegetasi dengan kerapatan klorofil maksimal. Next. Next. Lalu selanjutnya untuk indeks NDRE. Untuk indeks NDRE menggunakan band red edge and near infrared. NDRE sendiri berfungsi untuk menilai kesehatan dan kualitas vegetasi, terutama vegetasi yang lebat dan matang, seperti ruang terbuka hijau yang mana cocok pada kajian kami. Sehingga tampak bahwa di daerah Pambil, Duriangkang, dan Sekupang, warna terlihat lebih intens atau lebih pekat. Next. Selanjutnya adalah sampel data. Validasi hasil pemetaan dilakukan melalui 125 titik sampel lapangan yang tersebar di Pulau Batam. Data ini mencatat koordinat presisi dan kondisi real vegetasi sebagai referensi membanding untuk menguji akurasi klasifikasi indeks yang telah diolah. Next. Untuk memverifikasi hasil peta kami juga membuat tabel konfusi matriks. Dari sini bisa terlihat bahwa indeks Safi memenangkan eh, eh, mendapatkan hasil yang lebih detail dari indeks yang lain dengan akurasi persen. Ini juga menjadi catatan bagi kelompok kami untuk mengolah data menggunakan indeks Safi tersebut. Oke, selanjutnya di sini ada peta sebaran spasial dan orientasi vegetasi elips, standar divisional elips. Ini peta yang menunjukkan sebaran spasial dan orientasi vegetasi dengan kelas baik dan sangat baik pada tahun 2025. Elipsnya berorientasi ke arah tim yang 2020 dan 2025. Yang 2020 sebaran orientasi vegetasinya itu ke arah timur laut sebesar 65,7 derajat. Sedangkan kalau yang 2025 bergeser menjadi 68,4 derajat dan sama ke arah timur laut. Di sini yang menunjukkan perubahan arah dominan sebaran vegetasi yang berkualitas. Next. Selanjutnya ada diagram luasan vegetasi yang digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang mewajibkan minimal 30% wilayah perkotaan sebagai ruang terbuka hijau. Berdasarkan hasil analisis pada tahun 2020 dan 2025, Pulau Batam telah memenuhi ketentuan minimum ruang terbuka hijau tersebut. Next.
Lalu berikut adalah diagram Plakstad dari hasil perhitungan kami, dari perhitungan di Plakstad. Yang pertama untuk kelas area pada tahun 2020 menunjukkan bahwa nilai tertinggi berada pada kategori sedang dan baik. Sementara kategori sangat baik bernilai 0. Hal ini menunjukkan bahwa luas hutan didominasi ataupun luas vegetasi didominasi kondisi sedang hingga baik. Namun belum mencapai kondisi sangat baik sehingga kualitas hutan masih bersifat menengah. Lalu selanjutnya pada patch of number and patch density, indikator tersebut menunjukkan nilai tertinggi pada kategori buruk. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah dan kepadatan patch hutan tinggi, yang berarti hutan mengalami fragmentasi atau terpecah menjadi banyak bagian kecil. Lalu ada dominasi patch terbesar, nilai LPI paling tinggi berada pada kategori sedang, sedangkan pada kategori baik dan sangat baik nilainya sangat rendah. Ini menunjukkan bahwa tidak terdapat satu patch hutan yang sangat dominan, sehingga kondisi hutan cukup stabil, namun belum terkonsentrasi dalam satu hamparan besar. Lalu terakhir ada AI atau Aggregation Index. Indikator AI memiliki nilai tinggi pada kategori baik dan sedang. Meskipun pada kategori sangat buruk juga sangat tinggi, hal ini menunjukkan bahwa sebagian patch hutan masih cenderung mengelompok. Namun pola pengelompokan tersebut belum konsisten pada seluruh kategori kondisi. Sedangkan bisa kita lihat pada tahun 2025 hanya sedikit peningkatan terjadi dari 2020 ke 2025. Next, next. Sekarang slide kedua itu project completion achievement. Itu slide ini menunjukkan hasil pemetaan area kerja dan terbatas area of interest atau EOI berdasarkan citra resolusi tinggi. Next. Lalu berikutnya ada peta ortofoto, yang mana ini adalah hasil pengolahan di Agisoft dari hasil foto udara yang kami lakukan di depan ataupun di daerah Duri Angkang ataupun di depan Stadion Tengku Abdul Jamal yang ditandai dengan poligon berwarna merah. Next. Selanjutnya yaitu peta DTM atau Diesel Trend Model. Peta ini merupakan peta yang ditampilkan di pada permukaan tanah. Bisa kita lihat bahwasanya tinggi label yang ada di dalam peta tersebut merupakan di dalam permukaan tanah tersebut. Next. Selanjutnya ini merupakan peta DSM, Digital Surface Model. Kami lakukan menggunakan foto drone. Itu bisa kita lihat dalam label terdapat minimal dan maksimum dalam peta tersebut. Dalam maksimal itu merupakan data ketinggian yang ada surface vegetasi atau bisa dikatakan vegetasi sangat lebat. Sedangkan yang terkecil merupakan uh, nama label atau ketinggian label untuk permukaan tanah. Next. Dan ini merupakan peta DEM atau Digital Elevation Model, di mana ini merupakan peta gabungan dari DSM dan DTM, di mana permukaan yang sangat merah atau warna yang sangat merah tersebut merupakan uh, digital elevasi yang sangat tinggi, sedangkan yang hijau tua merupakan elevasi yang sangat rendah. Next. Kami menyajikan peta overlay indeks SAFI untuk identifikasi detail RTH di kawasan hutan Dem Durianggang melalui integrasi citra satelit Sentinel-2 dan foto udara drone. Hasil analisis menunjukkan dominasi kelas 5 very good dengan 605 piksel, di mana perbandingan kedua peta menunjukkan konsisten spasial yang membuktikan efektivitas SAFI dalam memetakan vegetasi rapat. Next. Selanjutnya pada slide ini
ditampilkan data hasil pengukuran dengan data drone. Di sini ditampilkan ada titik koordinat latitude, longitude, dan ketinggian Z. Dalam pengambilan data ini kami mengumpulkan 88 foto. Ini adalah menjadi dasar bagi kami untuk membuat peta DSM, DTM, dan DM yang sudah dijelaskan sebelumnya. Seluruh tugas proyek dikelola melalui pembagian kerja tim yang sistematis untuk menjamin akurasi. Tugas dibagi spesifik mulai dari pilot drone, pengolahan indeks, hingga analisis frakstats dan confusion matrix guna memastikan target evaluasi RTH tercapai tepat waktu. Next. Di sini ada History pun of project riwayat History of Project Implementation. Slide ini merangkum tahapan pelaksanaan proyek, jadwal kegiatan, progres pekerjaan, dan status penyelesaian. Next. Adapun dua tantangan yang utama dalam penelitian kami PPL kali ini adalah yang pertama itu ada kendala proses memperoleh citra satelit yang bebas awan, serta kondisi cuaca yang hujan yang tidak menentu saat pengambilan data drone, sehingga membatasi waktu terbang dan memengaruhi kualitas data foto udara. Next. Lalu untuk terakhir pada bagian kesimpulan yang pertama dinamika vegetasi, analisis citra Sentinel-2 pada periode 2020 dan 2025 menunjukkan adanya penurunan luas dan kerapatan vegetasi ruang hijau di Kota Batam akibat alih fungsi lahan menjadi kawasan terbangun. Lalu indikator fragmentasi yang mana penurunan nilai indeks NDVI, RV, SAVI, NDRE, dan GNDVI mengonfirmasi bahwa tutupan vegetasi semakin terfragmentasi menjadi petak-petak lahan yang lebih kecil dan tidak saling terhubung. Dan yang terakhir yaitu pola spasial dan temporal yang menunjukkan secara spasial fragmentasi terkonsentrasi di wilayah dengan pembangunan infrastruktur utama dengan intensitas yang terus meningkat dari tahun 2020 hingga 2025. Next. Oke, slide keempat itu dokumentasi. Slide ini menampilkan dokumentasi kegiatan proyek, termasuk kerja tim, survei, lapangan, dan kondisi lokasi dari minggu 1 sampai minggu 14. Next. Sekian dari kami kelompok 15. Maaf bila kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.